I wake up with the sun in my eyes. Halo semuanya, hari ini kita bakal buka-bukaan sebuah cerita yang benar-benar hangat dan penuh inspirasi. Judulnya, Kisah 7 Rahasia Anak Indonesia Hebat. Coba deh kita renungkan sejenak. Baik sebagai orang tua, guru, atau siapapun yang peduli sama anak-anak, kita semua pasti pernah bertanya-tanya, apa sih rahasia sebenarnya buat ngebesarin anak yang hebat? Apa ini soal nilai di rapor? Atau bakat yang luar biasa? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dasar yang bisa kita tanamkan setiap hari? Ternyata nih, jawabannya mungkin ada di sini, di dalam buku Kisah 7 Rahasia Anak Indonesia Hebat. Tapi ini bukan cuma sekedar buku biasa loh. Anggap aja ini kayak peta harta karun yang bakal nuntun kita semua ke masa depan yang lebih cerah buat anak-anak kita. Nah, sebelum kita bedah petanya, kenalan dulu yuk sama para pembuatnya. Buku keren ini ditulis oleh Ibu Ririk Ratnasari dan Ibu Indriati. Terus ceritanya dihidupkan sama para editor dari Acitya Baswara, yaitu Haji Gioong, yang lebih akrab kita sapa Dr. Moko, dan Mas Akila Ahya Mumtazaa. Kolaborasi mereka inilah yang bikin perjalanan kita nanti jadi istimewa. Jadi, apa sih inti dari peta ini? Sebetulnya simpel banget. Seperti kata para editor di pengantarnya, jadi hebat itu bukan tentang pencapaian gede yang jarang-jarang terjadi. Justru kehebatan yang sejati itu dibangun dari hal-hal kecil, dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita lakukan konsisten setiap hari. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya peta ini. Siap-siap ya, kita akan ungkap satu persatu 7 kebiasaan yang jadi fondasi karakter hebat seorang anak. Ini dia, 7 kunci buat membangun kehebatan. Ada bangun pagi, beribadah dan toleransi, terus berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, sampai tidur cepat. Kelihatannya sederhana banget kan? Tapi di balik setiap kebiasaan ini kekuatannya luar biasa. Olahraga bikin badan sehat, makan sehat bikin pikiran jernih, suka belajar itu membuka wawasan, aktif di masyarakat numbuhin empati, dan tidur cepat itu buat ngecharge energi buat besok. Dan yang paling seru, kebiasaan-kebiasaan ini nggak diajarkan kayak peraturan yang kaku, sama sekali nggak. Anak-anak justru diajak buat ngalamin sendiri lewat cerita-cerita yang asyik. Jadinya, proses ngebentuk karakter itu serasa petualangan yang seru, bukan beban. Oke, yuk sekarang kita intip langsung ke dalam bukunya. Kita lihat gimana sih rahasia-rahasia ini beneran terjadi di kehidupan para tokohnya. Kita mulai dari rahasia pertama, bangun pagi. Di sini kita ketemu sama Dito. Kayaknya banyak dari kita yang kenal ya anak seperti Dito, yang tiap pagi itu kayak ada drama dulu buat bangun. Akhirnya apa? Paginya jadi buru-buru, serba repot, dan harinya dimulai dengan gak enak. Nah, di sisi lain ada Kalila. Dia ini nemuin keajaiban pagi. Dengan bangun lebih awal, dia jadi punya waktu buat nikmatin pagi, bantu orang tua, santai sejenak. Hasilnya, wah dia jadi lebih semangat dan fokus seharian di sekolah. Kelihatan kan, perubahan kecil tapi dampaknya gede banget. Jadi ini nih poin pentingnya. Buku ini ngubah cara pandang kita soal bangun pagi. Ini bukan kewajiban yang bikin males, tapi justru sebuah kesempatan emas buat memulai hari jadi lebih baik, lebih tenang, dan pastinya lebih siap. Lanjut ke rahasia kedua, beribadah. Nah ini yang menurut saya keren banget dari buku ini. Ibadah itu diartikan secara luas, bukan cuma soal ritual kita sendiri. Di kisah Aldo misalnya, dia belajar kalau inti dari ibadah itu, ya gimana kita bisa baik dan hormat sama orang lain, gak peduli apapun keyakinan mereka. Pesan ini tuh dalam dan relevan banget. Keyakinan yang tulus itu justru bikin kita makin punya empati dan bisa membangun lingkungan yang rukun. Ini pelajaran toleransi yang penting banget buat ditanamkan sejak kecil, demi Indonesia yang damai. Oke, setelah lihat contoh-contoh tadi, sekarang coba kita lihat gambaran besarnya. Semua kebiasaan ini, kalau digabungin, bakal ngebawa kita ke harta karun yang paling berharga. Saya suka banget kutipan dari para editor ini. Hebat itu bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang terus berusaha jadi versi terbaik dari diri kita setiap hari. Ini ngena banget. Kehebatan itu bukan tujuan akhir yang tanpa cacat, tapi sebuah proses, komitmen tiap hari buat jadi lebih baik, sekecil apapun langkahnya. Nah, inilah harta karunnya. Bukan cuma soal kelakuan yang kelihatan dari luar, tapi karakter yang tumbuh di dalam diri anak. Ada ketangguhan buat hadapi masalah, ada kebaikan hati buat sesama, dan ada rasa kebersamaan dengan lingkungannya. Dan gambar ini nunjukin hasilnya dengan sempurna. Ujung dari semua kebiasaan baik ini, ya ini, terciptanya masyarakat yang bahagia, yang saling peduli, yang saling dukung, sebuah lingkungan di mana semua orang bisa senyum bareng dan tumbuh bersama. Sekarang, obrolan kita ini bukan cuma buat jadi pengetahuan aja ya. Ini adalah sebuah panggilan.
Sebuah ajakan, terutama buat Anda para orang tua, para guru, dan semua pejuang pengembangan karakter di seluruh Indonesia. Jadi, ini misi kita bareng-bareng. Yuk kita terus sebarkan cerita-cerita positif kayak yang ada di buku ini. Yuk kita dukung pembentukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dampaknya ternyata gede. Mari kita sama-sama rawat dan tebarkan energi positif buat generasi penerus bangsa kita. Dan sebagai penutup, ada pesan spesial nih. Dr. Moko atau Haji Geong, salah satu editor buku ini, titip salam hangat dan semangat buat Anda semua, para pegiat gerakan pengembangan karakter di seluruh pelosok Indonesia. Beliau percaya banget sama kekuatan kita bersama buat menebar kebaikan. Pembahasan kita mungkin selesai di sini, tapi aksinya justru baru dimulai. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa rahasianya, tapi kisah positif apa yang akan Anda mulai dan bagikan di lingkungan Anda mulai hari ini juga.